Halo Sobat Wake Up, selamat datang di channel Wake Up Lovers. Kali ini aku ingin membuat video tentang alur cerita manhwa. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel Mimin, bantuin Mimin ya, dengan cara kalian like video ini dan subscribe channel Mimin supaya Mimin semangat dalam membuat video. Dan kalau kalian punya manhwa menarik lainnya, kalian bisa kok tulis di kolom komentar. Siapa tahu Mimin bisa membuat videonya. Dan langsung saja kita masuk ke videonya. Kali ini Mimin akan ngebahas nih alur cerita manhwa yang berjudul Super Revolution. Scene dibuka, diperlihatkan keramaian kota yang sangat macet. Terlihat ada seorang pria yang sedang mengendari motornya dengan kecepatan yang sangat tinggi di tengah-tengah keramaian kota. Dia adalah MC kita. Dia bernama Minghe. Dia melihat ke depan sambil bergumam, "Apa gunanya kekuatan super ini? Aku bahkan tidak dapat melawan monster itu." Sambil mengingat kilas balik kejadian yang dialaminya. Pagi ini, tes masuk sekolah manusia super. Kalian semua adalah para murid luar biasa yang telah lolos tes tahap tertulis. Terlihat banyak sekali para peserta yang ingin masuk ke sekolah manusia super. Hari ini kami akan menguji kekuatan super kalian. Terlihat ada sebuah bola kristal yang berwarna ungu yang sangat terang. Terdapat tingkat 5 yang terdiri dari Tear White Dose, Blue Spirit, Violet Soul, dan Red Black. Kali ini semua akan bersiap-siap untuk menguji seberapa besar tingkat kekuatan kalian. Minghe berdiri dengan para peserta yang lain di depan bola kristal itu. Minghe melirik ke para penonton. Di para penonton itu terlihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Sekolah kami hanya akan merekrut murid-murid dengan tingkat setidaknya berada di tingkat Blue Spirit. Mereka pun bersiap-siap untuk menyentuh bola kristal itu. Di saat Minghe menyentuh bola kristal itu, terdengar suara tir terendah, White Dose. Minghe terkejut. White Dose tidak lolos, aku tidak lolos. Sambil melirik ke para peserta yang lain, dan ada yang mendapatkan tir Blue Spirit, ada juga yang mendapatkan Violet Soul. Orang-orang yang di bawah pun menghina Minghe. Ada yang berkata, "Ini sangat lucu. Minghe adalah salah satu dari mereka yang memiliki bakat di tingkat White Dose. Aku bahkan pernah mendengar kalau kekuatan yang di tingkat White Dose adalah tingkat yang sangat sial." Minghe terkejut dengan apa yang terjadi. Dia terlalu lemah, sama sekali tidak berguna. Keberuntunganmu mungkin hanya sebatas pada tingkat Tear White Dose. Kenapa kau tidak pergi cari kerja di sembarang pekerja saja kalau kau selemah ini? Terlihat wanita yang sejak tadi menatap Minghe sangat sedih. Tempat berpindah di mana Minghe sedang mengendari motornya. Minghe bergumam, "Keberuntungan matamu, dasar kekuatan tidak berguna. Bagaimana bisa aku melawan sebuah monster yang bahkan dapat menghancurkan bangunan ini dengan kekuatanku yang lemah seperti ini?" Sambil melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia pun keluar dari perkotaan. Terlihat ada tulang yang sangat besar. Itu adalah tulang monster. Melihat ke atas, terlihat ada sebuah komet yang melaju. Dia pun melihat komet itu dan bergumam, "Sebuah komet. Dunia ini sangat besar, bahkan sebuah peluru pun tak dapat mengenaiku. Jadi, bagaimana mungkin komet itu akan jatuh mengenaiku, kan?" Minghe terkejut. Ternyata komet itu jatuh mengenainya. Sebuah ledakan pun terjadi. Di kepulan asap itu terlihat Minghe terbaring tak sadarkan diri. Ada sebuah bola yang bercahaya masuk ke dalam tubuh Minghe. Notifikasi pun muncul. Kekuatan luar biasa tak terlihat. Terlihat sebuah ini kayak sistem ya masuk ke dalam tubuh Minghe. Notifikasi pun muncul lagi. Musuh mendekat. Pilih opsi terbaik, mengidentifikasi dan menyatu dengan host. Proses penyatuan berhasil dilakukan. Memasuki area hospital otak. Terlihat sosok wanita yang sangat besar menatap tubuh Minghe. Dia bergumam,
Sang host tidak memiliki kemampuan bertarung dan dapat mati dengan mudah. Menganugerahkan kekuatan, terlihat aura muncul di seluruh tangan Minghe. Rating bakat. Terlihat aura merah yang sangat besar keluar dari dalam tubuh Minghe. Peringkat merah. Wanita itu bergumam, dia mungkin dapat bertarung sekarang. Tempat berpindah ke rumah sakit, di mana Minghe sedang dirawat di rumah sakit terbaring koma. Ada seorang dokter berkata, tubuhnya berada dalam kondisi yang baik, tetapi kepalanya pasti telah terluka, sehingga membuatnya berada dalam kondisi koma seperti ini. Suster di sebelah menjawab, aku akan merawatnya dengan baik. Suster yang lain masuk dan berkata, Dokter Zoa, grup Tin Wen telah mengirim sebotol darah monster. Tolong ikuti aku untuk memeriksanya. Baik. Beberapa hari kemudian, terlihat wanita yang waktu itu menatap Minghe datang menjenguk Minghe. Dia pun membawa bunga, dan sebulan kemudian ada yang menjenguk Minghe lagi, yaitu teman-teman Minghe yang waktu itu menghinanya. Ada yang berkata, kita semua tahu bahwa Minghe sungguh ingin menjadi seorang manusia super. Ya, dia cukup sedih waktu itu. Laki-laki berambut kuning melihat ke sebuah bunga. Terlihat ada sebuah surat. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Dia membaca dan bergumam. Tidak kusangka Liu Qian bahkan membalas perasaan cintanya dari sampah ini. Kita bahkan masih tidak yakin apakah dia akan bangun dari komanya ini atau tidak. Selain itu, dia juga bukan manusia super. Sambil melihat Minghe, dia merobek surat yang ditulis oleh Liu Qian. Setahun kemudian, terjadi fenomena, yaitu monster-monster keluar dari selokan. Itu adalah monster kecoa yang sangat besar. Suara muncul di perkotaan. Terdapat monster mutan dalam jumlah yang besar muncul di daerah Nancheng. Seluruh staf diminta untuk segera keluar dari sini. Para dokter dan suster pun terkejut mendengar itu. Mereka pun berlari, ketakutan, dan ada yang berkata, ayo pergi Dokter Zoa, jangan hanya diam saja di sini. Ada suster pun berlari. Murid yang masih tidak sadarkan diri di ruangan 409 itu masih di sana. Bahkan meskipun dia masih belum bangun dari komahnya, aku juga tidak dapat meninggalkannya seorang diri di sini. Dia pun membuka pintu kamar 409. Terlihat Minghe sedang terbaring. Suster itu memegang tangan Minghe. Dia terkejut melihat ada sosok monster yang berada di belakangnya. Monster itu pun menjilat tubuh Minghe. Monster itu menjilat tubuh suster itu sambil berkata, lezat. Terlihat tangan Minghe yang menggenggam sangat kuat dan langsung memukul monster itu sampai monster itu hancur. Suster itu terkejut melihat apa yang terjadi. Terlihat kepalan tangan itu adalah dari kepalan tangan Minghe. Minghe menatap monster itu. Terlihat monster-monster yang tadi berkeliaran sedang menaiki gedung rumah sakit. Dan ada satu monster yang berhasil masuk dan menerobos melalui jendela. Tempat berpindah di mana Minghe berada. Terima kasih karena telah merawatku selama ini, Perawat Song. Perawat Song menjawab, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Tapi sejak kapan kamu telah bangun dari komahmu? Bukankah tempat ini adalah rumah sakit daerah Nancheng? Kenapa ada monster mutan yang berbentuk seperti kecoa di sini? Para petinggi mengatakan pada kami bahwa terdapat sebuah pusat aliran air yang tercemar yang ikut masuk ke dalam saluran air kota sehingga mengontaminasi para parasit yang ada di sana dan menyebabkan mutasi. Bagaimana dengan yang lain, masyarakat sekitar? Mereka mungkin sedang melarikan diri ke tempat yang aman, namun kami masih belum sadarkan diri. Jadi aku takut kamu tak meninggalkanku seorang diri di sini. Aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang perawat. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu seorang murid? Bagaimana bisa kamu membunuh monster mutan tersebut hanya dengan sekali petinju? Mungkin bergumam dalam hatinya.
Aku telah berlatih teknik bertarungku selama setahun. Kita harus segera meninggalkan tempat ini dan mengejar yang lain, sedang pergi menuju ke tempat yang aman. Minghe dan suster itu pun berlari ke lorong rumah sakit. Terlihat banyak sekali monster yang berkeliaran. Monster itu sangat seram. Minghe berlari langsung meninju semua monster yang berada di depannya, sampai monster itu pun hancur berkeping-keping. Minghe sambil berlari menghajar semua monster itu. Terdengar suara teriakan. Teriakan itu berasal dari suster yang tadi. Ternyata suster yang tadi sedang diserang oleh monster kecoa itu. Minghe melihat ada sebuah botol yang berwarna hijau. Dia pun langsung mengambil botol itu dan langsung menghancurkannya. Terlihat cairan itu menggumpal di sebuah tangan Minghe. Suster itu hampir dimakan oleh monster itu. Minghe pun langsung meninju monster itu sampai monster itu tewas. Suster itu terkejut lagi. Terlihat Minghe mengeluarkan aura yang berwarna hijau. Dia bergumam, "Aku selalu berlatih gerakan ini di kepalaku selama setahun ini. Namun, aku masih belum menggunakannya di kehidupan nyata." Suster itu bertanya, "Apakah kekuatan supermu berhubungan dengan tinju yang kamu lakukan tadi?" Aku masih seorang murid. Aku bahkan gagal dalam tes masuk sekolah tahun lalu." "Apakah pengujinya semuanya buta? Kekuatanmu bahkan jauh lebih kuat dari mereka para manusia super yang berada di tingkat piro." Minghe mengingat kelas balik kejadian waktu itu. Minghe berkata, apa sebenarnya yang mencemari air kota sehingga menyebabkan kecoa-kecoa ini terlihat menyeramkan? Tidak hanya kecoa yang ada di selokan dan seluruh air kota, tapi masih ada jenis yang lainnya. Minghe bertanya kepada suster itu, "Oh, apakah masih ada asam sulfat di dekat sini? Cairan asam tersebut cukup berguna untuk kita." Tempat berpindah di mana bus yang berisi dengan para pasien, dokter, dan suster itu berada. Terlihat ada sosok monster di bawah jembatan. Monster itu langsung menghancurkan jembatan yang ingin dilewati oleh bus itu. Orang-orang dalam bus itu pun sangat ketakutan melihat apa yang terjadi. Ada yang berkata, "Kecoa!" Kecoa itu pun keluar dari bawah jembatan. Dan Dokter Zoa menelepon dan berkata, "Tolong, banyak organisme mutan yang telah bermunculan di jembatan Nancang. Kami mohon untuk para manusia super untuk datang kemari dan menolong kami." Terlihat salah satu monster berhasil menerobos masuk melalui jendela bus. Orang-orang dalam pun ketakutan dan terdengar suara tembakan. Dia adalah manusia super yang datang untuk menyelamatkan mereka. Manusia super itu menembak monster yang ingin masuk tadi, dan orang yang di dalam bus itu pun selamat. Manusia super itu berkata, "Aku adalah seorang manusia super tingkat piro. Serahkan kecoa-kecoa menjijikan ini kepada aku," sambil menyerang monster-monster yang ada di dekatnya. Tidak peduli ada berapa jumlah kalian. Aku akan membunuh kalian semua dengan kekuatan superku, peluru tak terbatas." Sambil menembakkan monster itu, dan dia pun meloncat ke belakang sambil berpose. Terlihat ada sesosok monster yang sangat besar sedang berdiri di belakangnya. Manusia super itu terkejut. Terlihat monster itu sedang ingin memakan manusia super itu. Dan terjadi sebuah hantaman yang sangat besar. Ternyata monster itu sudah melenyapkan manusia super itu. Orang-orang yang dalam bus itu ketakutan melihat apa yang terjadi. Tempat berpindah di mana Minghe dan suster berada. Apakah monster-monster itu mengikuti kita? Untuk sekarang tidak. Tunggu. Itu mungkin adalah bos terakhir yang pergi meninggalkan rumah sakit. Mereka sedang dalam bahaya. Terdengar suara walkie-talkie berbunyi. Sebuah tikus mutan berukuran besar telah muncul di jembatan Nancang. Twin Gun, si manusia super tingkat piro, pun tewas mengenaskan, dimakan oleh monster itu. Tidak ada manusia super terdaftar yang sedang berada di sekitar sana. Terlihat sosok monster besar itu sedang ingin menjatuhkan bus yang ada di depannya jatuh ke bawah jembatan.
Orang-orang di dalam bus itu ketakutan melihat apa yang terjadi. Minghe berkata, para monster bajingan tersebut seperti sedang memainkan mangsa-mangsanya. Jangan keluar dan tetap sembunyi di sini. Tapi kamu dapat dibunuh oleh monster tersebut. Minghe melirik suster itu dan berkata, ketika seorang pasien sedang dalam bahaya, kalian juga tidak hanya diam di sana dan tidak melakukan apapun, kan? Suster itu menatap Minghe. Minghe berkata, ditambah, kamu tidak akan tahu apakah aku dapat mengalahkannya atau tidak jika aku tidak mencobanya dahulu. Terlihat aura ungu muncul di telapak tangan Minghe. Minghe pun berlari dan langsung ingin meninju monster itu. Monster itu pun terkena serangan Minghe. Minghe bergumam, kecoa-kecoa ini dulunya hanyalah sebesar jempol tangan manusia, tapi sekarang telah tumbuh menjadi sebesar manusia. Dan juga tikus ini telah tumbuh menjadi sebuah bangunan yang sangat besar. Minghe berdiri sambil menatap monster itu. Dengan tubuh sebesar itu, tulangku pasti akan hancur berkeping-keping jika aku terkena sedikit pun serangan darinya. Terlihat Minghe diserang oleh monster itu. Minghe berhasil meloloskan diri. Tapi tikus juga adalah hewan yang sangat licik. Minghe hampir dimakan oleh monster itu, tapi dia berhasil menghindarinya. Aku tidak boleh membiarkannya menyentuhku sekalipun. Minghe berlari dan memundur beberapa langkah. Aku akan memancingnya untuk menjauh dari bus terlebih dahulu. Minghe pun berlari menjauhi bus yang ada di situ, sambil diserang oleh monster tikus itu. Minghe bersembunyi di belakang mobil dan monster itu pun muncul. Minghe berkata, bingo, kesempatan. Minghe pun langsung melancarkan tinjunya yang sangat kuat. Monster itu pun terpental jauh ke belakang. Dan terlihat monster itu pun pingsan. Minghe maju dan ingin melancarkan serangan terakhirnya. Apa dia pingsan? Kini saatnya melangsungkan pukulan terakhirku. Sambil berjalan dan dia terkejut dia berhenti. Tidak. Hewan licik seperti tikus biasanya berpura-pura mati untuk memancing musuhnya. Ternyata benar, monster itu pun membuka matanya dan langsung menyerang Minghe. Minghe berhasil lolos. Minghe pun berlari. Ini buruk. Kekuatan dari pukulanku tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Aku tidak bisa membunuh monster tingkat jenderal ini dengan hanya mengandalkan ini saja. Minghe melihat ada sebuah mobil yang mengeluarkan bensin. Dia mempunyai ide. Dia menghampiri mobil-mobil yang lain dan membuka semua tangki mobil yang ada di situ. Sambil diserang oleh monster itu, Minghe berhasil lolos dan menghindari semua serangan dari monster itu. Minghe berhenti, monster itu juga berhenti. Mereka saling bernatapan. Minghe berjalan sambil memegang korek yang sudah dinyalakannya. Suster itu mendekati orang-orang di dalam bus. Dokter Lin, apa kamu baik-baik saja? Perawat Song, kamu berhasil kabur tadi. Lalu, apakah aku tidak salah melihat orang barusan? Manusia super yang menyelamatkan kami menggunakan pakaian pasien rumah sakit kita. Terlihat korek yang dilempar oleh Minghe mengenai bensin yang ada di situ. Terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Orang-orang di sekitar situ terkejut melihatnya. Terlihat sosok monster besar itu sudah terbakar dan ketakutan melihat apa yang terjadi dan sedang dikerumuni oleh api yang sangat membara. Mengingat kilas balik yang tadi, tolong katakan padaku semua informasi mengenai tikus mutan tersebut, kekuatannya, kemampuannya, dan kelemahannya. Seseorang di walkie-talkie menjawab, monster itu lemah terhadap api. Bara api ini cukup besar. Kekuatanku akan meningkat pesat dengan bantuan api ini. Dasar monster menjijikan, beraninya kau datang kemari dan membahayakan orang-orang yang ada di sini. Minghe bersiap-siap. Dengan kepalan tinjunya, terlihat aura api yang sangat tebal menyelimuti tangan Minghe. Monster itu ketakutan melihat apa yang terjadi. Dan Minghe berkata sambil menyerang monster tikus itu, terima ini. Bam! Monster itu takut dan hancur. Terlihat orang-orang yang di sekitar situ terkejut melihat apa yang terjadi. Monster itu lenyap, diserang oleh
Minghe. Seseorang berkata, dia membunuh tikus mutan itu, kita selamat. Apakah dia seorang manusia super tingkat atas? Tapi kenapa dia menggunakan pakaian pasien dari rumah sakit kita? Seseorang menjawab di sebelahnya, bukankah dia murid yang telah koma selama setahun itu? Kalau tidak salah, namanya... Ya, seseorang suster menjawab. Ya, namanya adalah Minghe, seorang murid yang gagal dalam tes masuk sekolah manusia super. Tempat berpindah di stasiun komando. Terlihat seseorang wanita sedang berbicara. Liu Qian, kamu tak perlu lagi ke sana. Monster tingkat jenderal tersebut telah terbunuh. Seseorang yang di dalam telepon itu menjawab, baguslah, orang-orang yang ada di sana pasti juga selamat kalau begitu. Seorang sedang dalam perjalanan untuk menemui mereka dan kondisi masih aman dan terkendali hingga saat ini. Ternyata wanita yang sejak tadi mengobrol dengan orang yang di telepon itu adalah Liu Qian yang waktu itu menatap Minghe. Siapa yang membunuh monster tingkat jenderal tersebut? Aku ingin berterima kasih kepadanya secara langsung. Aku tidak tahu. Dia mungkin adalah seorang manusia super yang tidak terdaftar. Dan tidak mungkin dia adalah si murid kurang ajar itu. Pasti ada seorang manusia super kuat yang pergi ke sana untuk membantu. Apa kamu masih belum menemukan sumber polisinya? Aku takut akan ada lebih banyak monster mutan ke depannya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menyegel kota Nanchang dan mengungsikan seluruh masyarakat Nanchang ke kota lainnya. Tempat berpindah di mana stasiun penyelamat. Terlihat suster sedang mengobati luka Minghe. Suster itu berkata, kamu sangat luar biasa. Jika bukan karenamu, kami pasti tidak akan berada di sini sekarang. Minghe tersenyum mendengar itu. Dan terdengar suara seorang wanita sedang berbicara dengan penjaga ya. Adikku masih di sana. Dia masih terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Penjaga itu menjawab, siapapun dilarang untuk masuk. Kami telah mengevakuasi seluruh orang yang ada di kota dan telah menyegel kota Nanchang. Siapapun kecuali kelompok transportasi dan manusia super tidak dapat masuk karena di area tersebut sangat berbahaya. Wanita itu menjawab, aku tidak peduli, adikku masih di dalam sana. Aku harus pergi dan menyelamatkannya. Tidak bisakah kamu membiarkanku masuk? Adikku sangat kasihan, dia hanya seorang anak remaja. Tapi dia harus tidur di rumah sakit. Dia masih belum sadarkan diri sejak kejadian tersebut. Ternyata Minghe di sebelahnya terkejut mendengarnya. Namanya adalah Minghe. Dia adalah seorang anak yang baik. Padahal dia masih muda, tapi dia... Minghe di sebelahnya Minghe di sebelahnya sangat syok mendengarnya. Dia bahkan belum pernah memegang tangan seorang wanita sebelumnya. Dan kini dia Minghe, tunggulah kakakmu ini. Aku pasti akan menyelamatkanmu, bahkan jika nyawaku taruhannya. Jika kamu mati, kakak juga akan menyusulmu. Minghe di sana sangat anjir. Minghe di sebelahnya itu padahal sangat shock ya dengar kakaknya berkata seperti itu. Oke, terima kasih. Kita sampai di ujung chapter. Kita akan lanjut di besok hari ya. Nggak tahu nanti kalau memang Mimin ada waktu, Mimin akan lanjutin. Kalau memang rame ya, kita lanjut di next video. Bye.